Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulisan sejarah modern atau historiografi modern tidak cukup ya hanya dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial saja seperti yang dinyatakan oleh Sartono Kartodirjo dengan penerbitan bukunya pada tahun 1992, yaitu pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah. Ya, bagaimanapun juga pendekatan ilmu sosial itu hanya mencakup salah satu dari pendekatan yang sangat penting dalam penelitian sejarah, yaitu perlunya pendekatan ilmu budaya. Jadi ilmu sosial tidak cukup, tetapi harus ditambah dengan pendekatan ilmu budaya. Nah, memang ada semacam tren ketika Sartono Kartodirjo berhasil menyusun disertasi ya, pemberontakan petani Banten 1888. Sartono ini ternyata menerapkan ya pendekatan ilmu sosial dengan teori-teori sosial, yang kemudian dari situ hampir dipastikan terdapat tren seperti itu, sehingga murid-murid Sartono semuanya atau bahkan lebih banyak mengambil sejarah sosial yang kemudian dipadukan dengan sejarah ekonomi. Nah, sehingga memang pengaruh sang guru terhadap murid-muridnya ini tampaknya sangat besar. Nah, sehingga kemudian orang melihat bahwa pendekatan ilmu-ilmu sosial ini dianggap telah mencukupi ya pada masanya itu. Akan tetapi ketika kita melihat bahwa pendekatan ilmu-ilmu sosial ini telah menafikan ya keberadaan dari pendekatan ilmu-ilmu budaya yang sebenarnya lebih lengkap daripada pendekatan ilmu-ilmu sosial itu. Karena penggarapan dengan pendekatan ilmu sosial itu ternyata hanya mencakup satu fakta saja, yaitu fakta yang disebut sebagai sosifek. Jadi pendekatan ilmu sosial sebenarnya mengarah kepada sosifek saja, yaitu fakta yang berkaitan dengan interaksi sosial ya. Jadi bertemunya manusia secara individual maupun secara kelompok. Nah, sehingga di situ sejarah akan terjadi memang ketika manusia selalu berinteraksi dan juga bertransaksi. Jadi tanpa ada interaksi dan transaksi, sejarah tidak mungkin terjadi. Itu memang tidak bisa diabaikan gitu ya, karena memang begitulah ya, yang namanya sejarah pasti terjadi interaksi dan transaksi antar tokoh ya sebagai individual dan juga antar masyarakat, antara tokoh dan masyarakat dengan masyarakat gitu ya. Jadi sebenarnya tidak mungkin yang namanya interaksi dan transaksi tidak mungkin diabaikan dalam penelitian sejarah. Jadi manusia itu akan selalu hidup ya bersama dalam suatu kawasan atau daerah atau lokalitas, sehingga mereka kemudian bisa memang sosifeknya itu ditampilkan dari pendekatan ilmu-ilmu sosial. Nah, tetapi kita menyadari bahwa sejarah itu juga mempunyai fakta lain
ya, misalnya mentifact dan artifact. Jadi kalau pendekatan ilmu sosial itu sebenarnya menjelaskan mengenai proses-proses, ya. Jadi proses-proses yang meskipun agak sulit ya, karena yang namanya fakta sosefek itu sudah berlalu. Jadi ketika manusianya sudah berguguran, artinya sudah masuk ke liang lahat, maka kita tidak bisa, ya, katakanlah sulit gitu ya, merekonstruksi bagaimana masyarakat atau individual itu pada waktu itu melakukan semacam interaksi dan transaksi sosial, kecuali ya transaksi dan interaksi sosial itu direkam dalam bentuk video. Nah, sehingga kita bisa melihat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang dikatakan, dan juga apa yang dihasilkan. Jadi mereka kerja itu apa yang dikerjakan, hasilnya apa. Nah, itu akan tampak dari video atau film. Tetapi peristiwa sejarah pada masa lampau memang tidak divideokan, ya, karena memang teknologinya tidak ada atau belum ada ya, sehingga tidak mungkin kita bisa menyusun atau merekonstruksi sosefek itu. Jadi sosefek itu memang bisa direkonstruksi oleh sejarawan dengan tentu saja dengan imajinasinya yang tinggi, sehingga kita bisa menggambarkan ya, dalam bentuk narasi yang detail mengenai apa yang dilakukan itu. Jadi sosefek itu adalah fakta yang menunjukkan apa yang dilakukan dan apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan. Itu dari interaksi dan transaksi. Jadi misalnya untuk membuat sebuah barang, maka individu-individu itu bekerja sama. Setelah bekerja sama, mereka kemudian juga bekerja sama lagi dengan bisa juga tidak hanya individu tetapi secara sosial atau masyarakat. Jadi individu bekerja sama dengan masyarakat. Nah, kemudian hasilnya pun akan berkaitan dengan masyarakat. Artinya hasil-hasil itu bisa diperjualbelikan, kemudian diadakan tukar menukar barang dan sebagainya. Dan itu adalah merupakan kawasan sosifek. Jadi pendekatan ilmu sosial itu baru mengungkap satu fakta, yaitu sosifek. Dan tentu saja itu belum mencukupi. Nah, sehingga perlu ditambahkan dengan pendekatan ilmu-ilmu budaya, karena pendekatan ilmu budaya ini akan menampilkan dua fakta lainnya, yaitu mentifact dan artifact. Nah, mentifact adalah suatu fakta yang berada pada kawasan kepala, ya, terutama otak manusia, karena bagaimanapun juga sejarah itu muncul berlandaskan pemikiran, berlandaskan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi di dalam otak manusia itu ada gagasan, ada ide-ide, ya, ada etika, ada norma, ada nilai yang mereka anut dalam kehidupan manusia dan dalam bermasyarakat. Nah, di sini manusia akan menggunakan otaknya sehingga akan menghasilkan tentang pemikiran. Nah, sehingga dari pemikiran ini akan muncul karya sejarah yang berkaitan dengan pemikiran, yaitu sejarah
intelektual, ya, bisa juga sejarah filsafat, karena filsafat ini dan pemikiran atau intelektual itu melandasi adanya interaksi sosial dan transaksi sosial. Jadi bagaimanapun juga hubungan manusia dalam bentuk interaksi dan transaksi itu diidekan atau dilandasi oleh ide-ide atau gagasan-gagasan dari manusia pada masa lampau yang berkaitan dengan berbagai hal tentang misalnya alam, kehidupan manusia, binatang, kemudian tantangan zaman yang selalu berubah-ubah sesuai dengan juga perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, oleh karena itu, mentifact ini adalah fakta yang benar-benar melandasi munculnya fakta-fakta lain seperti socifact dan artifact. Nah, mentifact ini bisa ditampilkan tadi oleh pendekatan ilmu budaya, karena mentifact ini bisa diwariskan melalui misalnya tradisi lisan. Jadi ungkapan-ungkapan pemikiran manusia itu muncul dalam tradisi lisan seperti ya peribahasa, ungkapan, pemikiran filsafat ya, yang orang menghafalnya secara turun-temurun. Ya, kalau di dalam dunia Islam, masyarakat Islam ada hadis. Ya, jadi hadis itu dihafal menjadi memori kolektif yang sangat penting. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran Nabi Muhammad yang berkaitan dengan ajaran Islam itu sungguh-sungguh bisa ditampakkan dari tradisi lisan. Nah, ketika tradisi tulis sudah hidup, maka pemikiran manusia itu bisa terbaca dalam karya-karya tulisnya itu. Jadi manuskrip yang mungkin lebih tua itu merupakan pahatan pemikiran manusia masa lampau, sedangkan manuskrip muda itu merupakan ya katakanlah catatan dari kehidupan manusia pada masa yang lebih muda. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran itu bisa terbaca seperti pada prasasti, ya, kakawin, kidung, kemudian di tempat lain ada hikayat, ada tambo, ada misalnya babat gitu ya, atau wawacan gitu kan ya. Nah, ini adalah merupakan sumber tertulis, di mana di dalam sumber tertulis itu akan tampak adanya pemikiran manusia dari masa lampau. Nah, sehingga pendekatan ilmu budaya ini penting sekali ya, karena di situ kita akan mendapatkan mentifact yang beraneka ragam dari berbagai periode. Jadi tinggalan manusia dalam bentuk berpikir ini seringkali lebih banyak tampak dari karya dalam bentuk tulisan. Tetapi socifact ini lebih abstrak karena hubungan interaksi manusia, transaksi manusia, antar manusia itu tidak ada dokumen videonya atau filmnya. Jadi video-film karena memang ditemukan pada masa modern ini ya, maka film-film dokumenter itu merupakan bagaimana seorang sejarawan merekonstruksi socifact
ya bagi para peneliti sejarah. Nah, jadi memang kelihatannya source effect ini termasuk fakta yang paling sulit dicari karena hubungan manusia itu, interaksi antar manusia itu tidak bisa dikendalikan tanpa ada rekaman. Ya, kalau pemikiran itu bisa lewat suara, orang kemudian meniru, menghafalkan kata-kata bijak ya, misalnya ungkapan setan ora doyan, demit orang dulit misalnya. Itu kan ungkapan pemikiran yang menyatakan pemikiran manusia tempo dulu yang secara tradisi itu dihafalkan, diteruskan kepada dari generasi ke generasi. Nah, sehingga di sini mentifact itu hidup terus. Sementara source effect akan hilang karena begitu manusia dikubur atau masuk ke liang lahat, maka dia tidak bisa menceritakan lagi apa yang pernah dilakukan. Nah, tetapi untuk periode yang baru, kontemporer ya katakanlah, maka source effect ini bisa direkonstruksi ya dengan cara wawancara. Jadi wawancara yang dilakukan oleh sejarawan itu kemudian bisa merekonstruksi source effect. Jadi source effect bisa ditampilkan dengan wawancara karena manusia yang terlibat sebagai pelaku dan penyaksi bisa menyatakan sesuatu atau kesaksiannya kepada sejarawan. Jadi untuk masa kontemporer ini bisa dicari itu source effect. Tetapi dari wawancara juga bisa mendapatkan mentifact. Jadi pemikiran manusia pada zaman dulu bisa ditemukan melalui wawancara, melalui karya tulis manusia modern yang kemudian bisa ditemukan dalam bentuk tulisan-tulisan yang atau film-film ya. Jadi kalau film-film itu bisa menemukan source effect dan mentifact sekaligus. Nah, kemudian ada artifact. Nah, artifact ini adalah fakta sejarah yang paling kelihatan. Tidak dalam bentuk pikiran, tidak dalam bentuk interaksi dan transaksi sosial, tapi dalam bentuk benda-benda. Nah, karena benda-benda ini dilahirkan oleh pemikiran dan juga oleh interaksi sosial, maka benda-benda itu dibuat oleh manusia sebagai tanda bahwa manusia pernah ada di dunia ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.